Alhamdulillah ala hadhihi nikmah, alhamdulillah ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maksudi wa ridha maksudi a'tini mahabbataka wa maghribataka. Dengan diiringi dengan takzim kita kepada guru kita Syekh Ahmad Sobri Wafat Tadur Arifin, kemudian para petalkin, para sesepuh dan pemangku manakib di Masjid Al-Muqarrabin ini, Bapak yang kami hormati, sesepuh kita Bapak Haji Nur Satria, Bapak Haji Soeharjo, Bapak Dwi Kora, Bapak Andi, Bapak Budi, Bapak Kusino, Pak Sadeli, dan dari Bapak dari Masjid Al-Ikhlas, Bapak Haji Muntadi, dan petugas dari manakib pada siang hari ini. Ketika Bilal azan subuh, kemudian setelah azan sholat sunnah, Bilal menunggu Nabi Muhammad SAW datang. Biasanya setelah Rasulullah datang langsung qomat. Ditunggu-tunggu Bilal kemana Rasulullah, sudah lewat seperti biasanya. Kemudian masih ditunggu lagi sampai batas yang seperti biasanya. Akhirnya Rasulullah tidak datang. Maka Bilal langsung mendatangi rumah Rasulullah, izin kepada istri, silakan untuk masuk, diizinkan oleh istrinya. Dilihatlah, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Jadi Rasulullah menangis ketika itu telat sholat subuh, bukan telat, belum sholat subuh, dia belum datang karena dia menangis. Beliau menangis, ditanya oleh Bilal. Kemudian Rasulullah menjawab. Apa jawaban beliau? Ya Bilal, aku takut. Takut kenapa ya Rasulullah? Takut kalau nanti sepeninggalanku, nanti umatku itu akan lupa dengan ayat ini, perintah ini. Perintah apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, baru saja saya mendapatkan petunjuk firman dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang ada di awal, yang ada di surat An-Nur, Al-Imran, surat Al-Imran ayat 90. Inna fi khalqis samawati wal ard fil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Di dalam penciptaan bumi, langit dan bumi, dan pergantian siang dan malam, maka itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Bumi berputar, bumi diciptakan. Pertanyaannya, apakah bumi ini diciptakan sudah selesai? Bumi sudah diciptakan selesai, tetapi proses perjalanannya adalah masih berjalan sampai yaumul kiamah. Begitu juga proses kehidupan kita umat manusia berjalan terus seiring waktu, seiring zaman, seiring dengan usia kita. Di dalam perjalanan hidup kita, di dalam pergolakan hidup di dalam bumi dan langit, maka itu akan dilihat, itu akan dipantau dan dilihat benar-benar jelas apa hikmah-hikmah, apa rahasia-rahasia yang ada di alam dunia, pergolakannya, perjalanannya sampai hari kiamat, dan juga pengalaman hidup kita dari kita lahir sampai sekarang. Kita teliti, oh kita mengalami hidup sedih, susah, senang, dan kita mengalami semua. Dan inti daripada itu akan bisa dipantau, dilihat oleh siapa? Oleh ulil albab. Siapakah ulil albab itu? Kalau Kiai Wafiuddin menafsirkan, menjabarkan ulil albab, uli adalah yang mendapatkan,
yang memiliki. Albab adalah inti. Jadi orang yang ulil albab adalah orang yang mengerti inti daripada permasalahan, inti daripada rahasia penciptaan langit dan bumi. Manusia intinya apa? Hidup manusia intinya adalah ruh, intinya ada di dalam qalbi. Alhamdulillah kalau kita sudah mendapatkan inti. Kalau rukun iman, rukun Islam ada berapa? Ada 5. Rukun iman ada 6. Rukun agama itulah inti. Ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah didatangi oleh seorang laki-laki yang bagus perangannya, wangi badannya. Dia menanyakan yang kita kenal dengan kisah Rasulullah didatangi malaikat, ditanya apa itu Islam, apa itu iman, dan yang ketiga apa itu ihsan. Ihsan adalah kamu merasa dilihat Allah dan kamu merasa dilihat Allah, dipantau Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah inti daripada agama. Orang taunya rukun Islam dan rukun iman, tapi inti daripada agama adalah itulah ihsan. Alhamdulillah kalau kita melihat, memperhatikan dari tafsir daripada Kyai Wahyudin bahwa orang yang ulil albab itu adalah orang-orang yang memiliki inti dari sesuatu hal, sementara kita ini, hidup kita ini, manusia ini intinya adalah qalbu. Dan kita sudah mendapatkan inti daripada agama dengan talqin zikir, langsung di intinya, di jantung kita, di qalbu kita dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, berarti kita sudah masuk dalam ulul albab. Kalau orang yang belum masuk ke intinya, ya belum ditalqin, masih di dalam syariat, iman dan Islam, maka kesimpulannya adalah orang yang sudah mengerti tentang ulil albab, yang sudah dalam kategori kita sudah masuk di dalam kategori ulul albab. Dengan guru kita dibimbing sebagai orang yang sudah ahli fikir dan ahli zikir. Orang yang ulul albab adalah orang yang dijawab oleh ayat berikutnya, alladzi yaskuruna qiyamau wa qu'udau wa ala dzunubihim wa yatafakkaru fil khalqis samawati wal ard. Maka orang yang ulil albab itu adalah yang ketika dia itu berzikir, ketika berdiri, berbaring, duduk, dan kita ini sudah masuk dikasih oleh guru kita inti dengan talqin zikir khafi. Bagaimana mungkin kalau seorang yang belum dapat zikir khafi bisa duduk berzikir, bisa berdiri berzikir, tidur berzikir seperti Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW ditanya, saya ini mata saya kalau tidur merem, tapi hati saya ini hidup. Nah, itulah zikir khafi. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah dapat inti. Kita masuk para ikhwan dan akhwat sudah menjadi golongan yang ulul albab. Kesimpulannya bahwa sekarang kalau seseorang yang sudah mendapatkan inti daripada zikir, inti daripada agama, tidak ada keresahan, tidak ada rasa takut, tidak rasa ada galau. Kenapa? Kita selalu mengetahui dengan kitanya hidup zikir khafi yang ada di dalam kita bisa melihat, oh saya ini kalau nasi kita makan di sini bukan kenyang saja, tetapi kita lihat nasi ini ada proses, ternyata ada yang dagang yang jalan, ada yang ada yang yang sedang macul, ada yang menuai, ada yang mengantarkan, ada yang menggiling dari nasi yang ada di depan kita. Ternyata ada proses-proses, ternyata maka dijawablah oleh itu la ayat ma khalaqna haya batila. Jadi orang yang mengerti tentang inti daripada itu, inti daripada permasalahan, maka tidak akan berkata, oh ini sia-sia, hadza batila, ternyata benar. Oh alhamdulillah sekarang saya dikasih PHK.
kok alhamdulillah di PHK, ternyata saya bisa sukses dengan di PHK. Oh saya sakit, alhamdulillah. Kalau nggak sakit saya mungkin dapat banyak perbuatan dosa. Oh kita sedang susah. Inti daripada perbuatan itu yang kita alami. Kalau kita sudah masuk, maka kita akan bersyukur kepada Allah. Ternyata benar-benar Allah Maha sayang kepada kita. Ternyata kita dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun sakit, walaupun susah, ternyata di balik kesusahan kesakitan itu ternyata ada rahasia Allah sedang mengangkat derajat kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli